فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadirin jamaah Masjid Al-Marzuq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan. Hari ini masih kita bermuajahah, bermajelis untuk mendengarkan wejangan-wejangan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha mengambil faidah yang terbaik dari hadis-hadis tersebut agar kita bisa mengamalkannya kemudian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah selesai membahas tentang hukum sholat berjamaah, termasuk juga terkait wanita menghadiri sholat berjamaah yang pada umumnya diperbolehkan, bahkan tidak boleh dilarang ketika tidak ada fitnah untuk menghadiri sholat berjamaah bagi wanita. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan bahas tentang sholat sunnah rawatib. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengecek salat kita. Apakah salat kita sudah sempurna atau tidak? Kalau salatnya baik, maka amalan-amalan yang lainnya akan ikut baik. Kalau salatnya tidak baik, maka bisa jadi amalan-amalan yang lainnya juga tidak baik. Maka kita berusaha memperbaiki sholat kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala dapati sholat kita tidak sempurna, maka Allah akan bertanya kepada para malaikatnya, tunjukkan sholat dia yang lainnya selain sholat fardu 5 waktu. Adakah dia mengerjakan sholat sunnah-sunnah lainnya yang subhanallah akan menambal kekurangan dari sholat fardu yang dia kerjakan. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu an-nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah." Termasuk di antara amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah amalan salat. Qal fayaqulu rabbuna azza wa jalla li malaikatihi wa huwa alam. Allah berkata kepada malaikatnya, meskipun Allah sudah tahu, maha tahu, ya. Ketika ada riwayat bahwa Allah bertanya kepada hambanya, kepada malaikatnya, itu bukan berarti Allah tidak tahu. Ya, Allah hanya ingin menampakkan percakapan Allah dengan mereka untuk dijadikan pelajaran. Biasanya di dalamnya ada keutamaan sesuatu, ya, keagungan, kemuliaan. Ya. Nah, di sini Allah berfirman kepada malaikatnya, "Unzuru fi salati abdi atammaha am naqasaha." Coba lihat salat fardunya hambaku ini sempurna atau tidak, atau ada yang kurang. Nah, biasanya kurangnya itu apa? Terlambat, ya, atau ketinggalan sholat jamaah, ketiduran, atau sholat jamaah tapi nggak khusyuk, ya, pikirannya kemana-mana, badannya di masjid tapi pikirannya di
di pasar, di mall, di kantor pekerjaan, ya, di lapangan misalnya, cuci. Nah ini kalau tidak sempurna, maka Allah tanya, lihat salat hambaku ini sempurna atau tidak. Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamatan. Kalau sempurna, ya Allah terima salatnya secara sempurna. Malaikat catat secara sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'a, kalau ada yang kurang-kurang seperti tadi, qal unzuru hal li 'abdi min tatawwu'. Dia ada salat sunnahnya enggak? Tatawwu' artinya salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu', kalau dia memiliki salat sunnah, qal atimmu li 'abdi fariidatahu min tatawwu'ihi thumma tu'khadhu al-a'malu 'ala dzakum. Kalau ada salat sunnahnya, ya sudah, jadikan salat sunnah ini nambal kekurangan salat fardu dia. Berikut juga amalan-amalan yang lainnya. Kalau yang amalannya sudah sempurna, terus sudah punya salat sunnah, bagaimana? Ya nambah derajatnya. Ya, salat fardunya sempurna, jarang terlambat, salat 5 waktu berjamaah terus. Ya, ternyata dia tambah juga dengan salat sunnah. Salat sunnahnya tidak perlu untuk menambal, tapi untuk menambah dan mengangkat derajat dia di surga. Tapi kalau misalnya dia salat fardunya ada yang kurang-kurang, salat sunnahnya bermanfaat bagi dia untuk menambal kekurangan-kekurangan dari salat fardu dia. Masya Allah. Kayak ini menjadi anjuran dan ajakan bagi kita untuk tidak meremehkan salat sunnah. Tidak meremehkan salat sunnah. Dan insya Allah kita akan sebutkan beberapa salat sunnah, utamanya di dalam pertemuan ini salat sunnah rawatib, kemudian yang paling afdal di antara salat sunnah rawatib itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Syekh hendak mengutip hadis-hadis dalam Umdatul Ahkam terkait salat sunnah rawatib, beliau menjelaskan, lis salawatil maktubah sunanun ratibah sahhat fiha sunnah al-mutahharatu hathan wa fi'la. Setiap salat fardu atau secara umum mayoritas itu memiliki salat sunnah rawatib. Rawatib itu maksudnya salat yang mendampingi selalu terjadwal, sama seperti imam rawatib. Imam rawatib berarti imam yang terjadwal, imam yang resmi, ya, selalu mengiringi dalam salat jamaah kita. Di mana hadis-hadis tentang salat sunnah ini sahih, ya, menganjurkan dan juga menjelaskan prakteknya Nabi juga. Wa taqriran minasyari wa laha fawaidu 'azimah wa awaidu jasimah. Dan di antara faidahnya, kata Syekh, min ziyadatil hasanat, nambah kebaikan, wa rif'atid darajat, mengangkat derajat, wa takfiris sayyiat, menghapus dosa, wa tarqi'i khalalil faraid, menambal kekurangan dalam salat fardu, wa jabri naqsiha. Lidza yanbaghi al-i'tina'u biha wal muhafadhatu syadidatu 'alaiha. Oleh karena itu diusahakan menjaga betul salat sunnah rawatib ini, terutama dalam kondisi mukim. Dalam kondisi mukim. Adapun dalam kondisi safar, ya, dalam kondisi safar sendiri memiliki hukum yang berbeda. Nabi SAW disebutkan tidak begitu menjaga salat sunnahnya ketika safar, kecuali salat sunnah tertentu. Nah, di antaranya adalah salat sunnah qabliyah fajar. Adapun salat sunnah qabliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ba'diyah zuhur, riwayat-riwayat yang ada menyebutkan Nabi tidak mengerjakannya, ya. Bahkan dipraktekkan oleh sahabat-sahabat berikutnya, dipraktekkan oleh Abu Bakar ketika mereka safar, dalam perang atau safar yang lainnya. Karena mengikuti prakteknya Nabi, mereka tidak salat sunnah kecuali salat sunnah qabliyah fajar, terutama kalau lagi di saat perjalanan, ya, lagi di perjalanan belum sampai tujuan,
Dan ada alasannya. Di antaranya adalah petunjuk syariat mengqashar salat. Petunjuk syariat mengqashar salat. Orang ketika safarnya melewati batas masafatul qasr, ya, ada jarak ya 70 km sekian, yang menjadikan safar ini dianggap sebagai safar yang membolehkan seseorang meringkas salat. Ya, kalau menjamak salat itu tidak mesti safar, ya. Kalau ada kebutuhan tertentu, sakit, kesibukan yang mendesak, atau hujan seperti yang kemarin kita sebutkan juga, ya, pada 2 pekan yang lalu, bahwa saat hujan seseorang boleh menjamak safar, ya. Tapi kalau mengqashar salat, meringkas rakaat yang 4 jadi 2, itu hanya dibolehkan saat safar, ya. Saat kesibukan-kesibukan yang lain tidak boleh, hanya seorang musafir saja. Dokter tidak boleh mengqashar salat, seorang pegawai yang lain yang sibuknya Masya Allah misalnya, atau punya kondisi darurat apapun, tidak boleh mengqashar salat, hanya boleh menjamak salat kalau memang uzurnya diterima secara syar'i. Tapi yang boleh mengqashar salat, meringkas 4 rakaat jadi 2 rakaat, hanya musafir. Nah, kalau seandainya dalam kondisi safar tetap diperintahkan menjaga salat sunnah rawatib, kayaknya tidak nyambung. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan mengqashar atau meringankan salat, meringkas salat. Yang 4 saja, zuhur, asar, bisa dikerjakan jadi 2 rakaat. Nah, terus buat apa kalau kita malah menjaga salat sunnah rawatibnya? Kalau seandainya salat sunnah rawatibnya juga dianjurkan dengan ditekankan, ya harusnya salat fardunya juga tidak usah diringkas, disempurnain aja. Salat fardu jelas lebih afdal daripada salat sunnah rawatib. Ini diantara penjelasan para ulama. Nanti kita sebutkan beberapa dalil-dalil yang ada dalam bab ini. Nah, Syekh di sini mengatakan di antara rawatib, salat-salat sunnah yang mendampingi setiap salat fardu itu yang paling dijaga oleh Nabi adalah rakaatil fajar, 2 rakaat qobliyah fajar. Jadi meskipun dalam kondisi safar, Nabi berusaha sebisa mungkin tidak meninggalkan 2 rakaat qobliyah fajar. Adapun yang lainnya, Nabi malah mungkin ada indikasi lebih baik ditinggalkan, karena memang kita sudah meringkas salat zuhurnya, asarnya, isyanya sudah diringkas, maka ya salat sunnahnya tidak perlu dikerjakan. Nah, ini petunjuknya Nabi SAW. Bahkan jamaah sekalian, suatu ketika Ibnu Umar pernah safar bersama para sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Kemudian teman-temannya mengerjakan salat sunnah rawatib, zuhur, qobliyah, ba'diyah, asar tidak ada ya, maghrib, ba'diyah, isya, ba'diyah. Itu Ibnu Umar langsung bilang, kalau seandainya dalam safar disunahkan mengerjakan demikian, pasti saya juga sholat, tapi saya tidak sholat. Dan saya termasuk yang paling mengamalkan sunnahnya Nabi SAW. Aku pernah safar bersama Rasulullah, beliau tidak sholat kecuali sholat sunnah qobliyah fajar sampai wafat. Aku pernah safar dengan Abu Bakar, kata Ibnu Umar, dan Abu Bakar tidak pernah mengerjakan sholat sunnah kecuali qobliyah fajar saat safar sampai beliau wafat. Umar, aku pernah dampingi Umar, bapakku sendiri, saat safar, juga demikian. Ali, Utsman, sama. Beliau sebutkan 4 khulafaur rasyidin yang Nabi katakan kasih rekomendasi, tiru sunnahnya mereka, karena mereka adalah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut semuanya oleh Umar. 4 sahabat ini, 4 khalifah ini, mereka hanya menjaga salat sunnah qobliyah fajar saat safar sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bacakan hadisnya, hadis yang ke-59. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'atayn qabla adh-dhuhri wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al-jum'ah wa rak'atayn ba'da al-maghrib wa rak'atayn ba'da al-isha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi lafdh fa amma al-maghrib wal isha wal fajr wal jum'atu fa fi baitihi.
وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. Ini cukup panjang ya, dijelaskan oleh Ibnu Umar, aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti sholat sunnahnya yang dijelaskan oleh Ibnu Umar itu dilakukan berjamaah. Ya, aku bersolat bersama Rasulullah itu maksudnya ya mendampingi Rasulullah saat sholat. Tapi sholatnya tidak berjamaah untuk sholat sunnah ini. Karena kalau sholat sunnah berjamaah itu lafadznya bukan shallaitu ma'an Nabi, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam shalla bi, ya, shalla kemudian tambahannya bi, itu artinya Nabi mengimami. Tapi kalau shallaitu ma'a itu bisa jadi sholatnya barengan aja tapi tidak berjamaah, ya. Jadi selalu memang karena para sahabat juga mengatakan, para ulama juga mengatakan bahwasanya Ibnu Umar ini orang yang paling niru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulazamah betul dengan beliau. Sampai disebutkan cara jalannya saja dicoba disama-samain dengan jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak wajib. Yang wajib diikuti sunnahnya Rasulullah adalah ya sunnah-sunnah yang berkaitan dengan agama. Namun saking semangatnya beliau ini, beliau sampai niru cara berjalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mirip betul dengan cara berjalannya beliau. Kata beliau, aku sholat bersama Rasulullah 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat ba'daha setelah zuhur, ba'diyah. Wa raka'atain ba'dal jum'ah. 2 rakaat setelah salat Jumat. Wa raka'atain ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'atain ba'dal isya. 2 rakaat setelah isya. Ini riwayatnya Ibnu Umar. Riwayat-riwayat sahabat yang lain cukup bervariatif. Ada yang mengatakan ya setelah sholat Jumat 4 rakaat. Ada yang mengatakan setelah sholat Jumat 2 rakaat. Ya, tapi meskipun yang 4 rakaat dikerjakan juga caranya 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Ada juga yang menyebutkan untuk sholat zuhur, ya. Ada sholat sunnah rawatib yang muakkadah, ada yang sunnah rawatibah biasa, tidak sampai muakkadah. Jadi ada tambahannya, qobliyahnya 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi. Nah, ini dijelaskan dalam beberapa riwayat yang lain. Namun kita fokuskan pada riwayatnya Abdullah bin Umar ini. Beliau menjelaskan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya. Wa fil lafz fa ammal maghrib wal isya wal fajr wal jum'ah fa fi baitihi. Adapun salat sunnah maghrib, isya dan fajar dan juga Jumat kebanyakan dipraktekkan di rumahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang hukum asalnya sholat sunnah itu yang paling afdol dikerjakan di rumah. Sholat sunnah rawatib dan sunnah-sunnah yang lainnya, sholat duha, sholat witir yang tidak dipraktekkan secara berjamaah, ya, dipraktekannya secara sendiri-sendiri, itu sholatnya dikerjakan di rumah lebih afdol daripada di masjid. Lebih afdol daripada di masjid. Kecuali sholat sunnah yang memang dianjurkan untuk berjamaah, seperti sholat tarawih dalam Ramadan, seperti sholat gerhana, sholat Aid, ya, sholat istisqa minta hujan. Nah, ini sholat-sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, maka tidak di rumah, tapi di tanah lapang atau di masjid. Sedangkan sholat sunnah-sunnah lainnya secara mutlak paling afdol dikerjakan di rumah. Kenapa? Karena memang kita diperintahkan untuk menyembunyikan sholat kita dari pandangan orang lain. Tujuannya apa? Agar lebih ikhlas, agar lebih terjauh dari riya. Ya. Adapun sholat yang memang harus disyiarkan seperti sholat berjamaah, fardu maupun ada sunnah-sunnah yang lain yang berjamaah, itu memang tujuan utamanya adalah untuk meramaikan, mensyiarkan. Ya. Adapun sholat sunnah rawatib yang paling afdol dikerjakan secara sendiri di rumah. Di rumah. Kecuali kalau ada seseorang pengen
memberikan teladan. Ya, dia posisinya sebagai seorang pengajar misalnya, seorang guru, ustadz, atau sebuah kepala perusahaan misalnya. Dia pengen, karena dia dilihat oleh bawahannya, oleh muridnya, dia pengen mencontohkan. Ya boleh saja dia sesekali dia sholat dengan menampakkan sholat sunnahnya bagi murid-muridnya untuk dicontoh, jadi teladan, tidak masalah. Nah, namun asalnya hukum sholat sunnah rawatib itu yang paling afdal dikerjakan di rumah, walaupun tidak berdosa kalau seseorang, ya seperti yang disebutkan di sini. Ibnu Umar menjelaskan untuk yang dikerjakan di rumah itu maghrib, sholat sunnahnya ya, bukan sholat jamaahnya. Sholat sunnah maghrib, sholat sunnah isya, sholat sunnah fajar, dan sholat sunnah Jumat. Nah, berarti sholat sunnah yang lainnya, zuhur, qobliyah, ba'diyah, Nabi sering mengerjakannya di masjid. Nabi sering mengerjakannya di masjid. Jadi untuk sholat-sholat sunnah ini lebih bagus dikerjakan di rumah kalau tidak ada halangan. Ya, kalau tidak ada halangan. Karena kadang-kadang bisa jadi sholat sunnah di masjid lebih afdol. Kenapa? Karena kalau sudah pulang ke rumah udah lupa, ya, repot, ya, langsung disamperin anak, langsung diomelin istri misalnya, akhirnya nggak jadi sholat. Ya, lebih baik berarti kalau gitu sholatnya di masjid daripada sampai rumah malah nggak mengerjakan, ya. Apalagi mungkin rumahnya sempit, ya, nggak ada musola khusus, ya, lebih baik sholat di masjid. Tapi kalau misalnya dia yakin bisa mengerjakan sholat di rumah, maka lebih baik sholatnya di rumah. Nah, riwayat tambahannya juga menjelaskan bagaimana Nabi SAW sholat sunnah qobliyah fajar. Ini yang paling afdal. Anna ibn Umar qala, haddathatni Hafsah menjelaskan kepadaku, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifataini ba'da ma yatlu'ul fajr. Hafsah ini saudara kandungnya Ibnu Umar, ya. Karena Hafsah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi Ibnu Umar saudara kandungnya Hafsah. Sering ngobrol bareng, bahkan sering masuk ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Hafsahnya adalah mahramnya dia, tapi jelas masuknya minta izin dulu. Nah, tapi sering bermain ke rumahnya Hafsah, rumahnya Rasulullah SAW. Dan tujuan beliau jelas pengen ngelihat ibadahnya Rasulullah, pengen niru sekali bagaimana Rasulullah SAW beribadah di rumah. Kalau beribadah di masjid semuanya ngelihat, tapi kalau beribadah di rumah tidak bisa diketahui kecuali harus berkunjung ke rumah beliau atau nanya ke istri-istri beliau. Nah, di antara keuntungannya Ibnu Umar, Hafsah adalah istrinya beliau. Jadi tinggal nanya ke Hafsah, ya, tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Hafsah pernah cerita kepada Ibnu Umar, Nabi itu selalu sholat 2 rakaat sajdatain, 2 rakaat khafifatain, yang ringan, ringkas, tidak lama-lama setelah terbitnya fajar. Artinya sudah masuk waktu subuh sebelum berangkat ke masjid. Sebelum berangkat ke masjid, Nabi sholat sunnah qobliyahnya di rumah. Terus kalau misalnya sudah sholat sunnah qobliyah di rumah, kemudian masuk ke masjid, masih bisa mengerjakan sholat sunnah lainnya. Kalau ada waktu ya silahkan, tidak apa-apa. Sholat sunnah tahiyatul masjid, ada lagi sunnah antara azan dan iqamah. Nabi SAW mengatakan, kullama bainal adzanain sholah. Setiap antara 2 azan itu sholat, ada sholat. Jadi boleh nambah sholat lagi. Bainal adzan, 2 adzan itu maksudnya 1 adzan 1 iqamah. Antara adzan dan iqamah boleh salat sunnah di antara keduanya. Nah, tapi kalau untuk salat sunnah rawatibnya afdolnya dikerjakan di rumah, qobliyah fajarnya. Wa kanat sa'atan adkhulu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha. Saat-saat seperti ini, di waktu malam seperti ini, atau masuk di waktu subuh, itu waktu yang ana enggak berani main ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak masuk ke rumahnya. Meskipun istrinya adalah saudariku, tapi ana tetap kalau di waktu-waktu seperti ini beliau menjaga adab tidak masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang meskipun ya, yang di dalam rumah itu adalah saudara kita, saudari kita, tetap kita tidak boleh sembarangan masuk tanpa izin. Apalagi di waktu-waktu di mana seringnya orang membuka aurat di waktu itu, di waktu malam, ya, ketika istirahat dan seterusnya. Nah, ini
berbahaya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 58, "Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri," dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nur ini, seharusnya budak-budak kalian, anak-anak kalian jangan sampai masuk ke kamar-kamar kalian kecuali harus izin, terutama di 3 waktu ini yang disebutkan dalam surat An-Nur. Di antaranya adalah min qabli salatil fajr, sebelum salat subuh. Jangan asal masuk. Anak, budak, pembantu dan lain sebagainya, atau orang lain. Atau rumah orang secara umum, tidak boleh masuk, atau sembarangan tidak beradab masuk ke rumah orang tanpa izin. Kadang-kadang ya ada orang yang sudah saking akrabnya sama temannya, tiap hari main, masuk rumah tanpa izin, asal nyelonong, malah kadang-kadang masuk lewat belakang, lewat karangan misalnya, karena dekat pintunya berseberangan, tinggal nyebrang aja. Nah, ini tidak boleh, ya, berbahaya sekali. Kita diperintahkan untuk meminta izin saat masuk ke rumah orang, ya. Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal isti'dzan min ajlil basar, ya, agar kita tidak melihat apa yang harusnya tidak kita lihat, hanya minta izin dulu. Bahkan disebutkan di antara adab itu kita minta izin maksimal 3 kali, ya. Assalamualaikum 3 kali. Kalau tidak dibukakan berarti tidak ada orang, atau ada orang tapi nggak pengen nerima tamu, nggak pengen nerima orang dan lain sebagainya. Kemudian ketika berdiri menunggu pemilik rumah keluar, disebutkan jangan berdiri di depan pintu. Jangan berdiri di depan pintu, berdiri di samping pintu, kanan atau kiri, atau membelakangi pintu. Karena khawatir saat dibuka ada isi rumah yang harusnya tidak boleh kita lihat. Nah, ini adabnya. Saat kita ketuk pintu orang lain, ya, nunggu orangnya mau keluar, jauhi depan pintu, ya, kita geser sedikit kanan atau kiri, atau membelakangi pintu tersebut agar saat dibuka kita tidak langsung melihat isi dalamnya. Ini tidak sopan. Nah, sekarang yang lebih parah lagi, malah diketok-ketok, tidak jawab-jawab, diintip. Siapa yang kayak gini, Bapak? Nggak boleh. Orang minta izin itu tujuannya biar kita nggak ngelihat isi dalam rumah tanpa izin. Yang punya kok malah ngintip, ya. Nah, ini kadang-kadang digampangkan, tetangga lah, orang kitanya aja yang juga nggak masalah. Ini nggak boleh, meskipun seperti itu. Pernah Nabi SAW marah sekali. Ada seorang Arab Badui datang ke rumah Rasulullah, ketok pintu, kemudian ngintip. Ada lubang di pintu Nabi SAW kecil, seukuran satu suapan makan lah, seukuran seperti itu disebutkan dalam riwayatnya. Matanya kelihatan sama Nabi SAW. Nabi langsung ngambil kayu, langsung disogok. Alhamdulillah, si Arab ini sudah keburu mundur karena mungkin ngelihat. Kalau enggak mundur sudah kecongkel mungkin matanya. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan, demi Allah kalau aku tahu tak congkel matanya, kalau sampai ketahuan dan seterusnya. Jadi ada Badui tadi dimarahin sama Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengatakan innama ju'ilal isti'dzan min ajlil basar. Nah, ini dicontohkan oleh Ibnu Umar dalam hadis ini. Di saat-saat seperti ini, Anda tidak bermain, tidak berkunjung, apalagi masuk tanpa izin rumahnya Rasulullah SAW. Meskipun istrinya beliau adalah saudari kandung saya. Ayo kalau ketika berangkat ke masjid pun, ya, kita diperintahkan untuk berangkat dalam kondisi yang tenang, tumaknina, tidak tolah-toleh, ya. Kalau mau berangkat ke masjid, maunya sholat, ya sudah ngadepnya ke depan terus, ya. Bahkan ada
larangan atau peringatan dari para ulama, makruh kalau kita lagi mau berangkat ke sholat, apa istilahnya, kepo ya, setiap kali ngeliat rumah orang dilihat kanan kiri padahal nggak ada orangnya. Nah, itu nanti khawatirnya ada aurat yang tidak sengaja terlihat ya, tidak sengaja terlihat, dan itu bisa membuat dosa ya. Tapi kalau tidak sengaja kelihatan ya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala maaf. Tapi kalau kita sengaja ya, matanya celingak-celinguk kanan kiri dan sebagainya, nah ini malah menyelisih sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza ataitumus shalah fa'tuha wa alaikumus sakinah." Kalau mau berangkat ke masjid, maka berangkatlah dalam kondisi sakinah, tenang, pelan-pelan. Bahkan tidak boleh buru-buru. Jangan lari, jangan ngebut, jangan segala macam. Diusahakan sebisa mungkin tidak terburu-buru. Sudah qomat tetap suruhnya sakinah, tenang. Terus nanti ketinggalan ya sudah, nggak masalah. Nabi SAW mengatakan, "Fama adraktum fa'atimmu wa ma fatakum faqdu." Ya, "Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Atau dalam riwayat yang lain, yang maknanya intinya kalau kalian dapat ya kerjakan, yang kurang sempurnakan. Makanya enggak usah buru-buru, enggak perlu lari. Ini salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Abdullah bin Umar ya, beliau mencontohkan kepada para sahabat-sahabatnya. Beberapa faedah yang disebutkan dalam hadis ini, yang pertama, istihbab hadhihi ar-rawatibil madhkurati wal muwadhabati 'alaiha. Disunahkan menjaga sunnah rawatib ini. Ya, menjaga betul, terutama dalam kondisi hadar, dalam kondisi mukim, tidak dalam kondisi safar. Dan jumlahnya yang paling muakkadah, yang paling ditekankan adalah berapa? Ada 10. 2 rakaat atau 12, ada yang mengatakan 12 ya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Sebagian ada yang menyebutkan riwayat dari Nabi SAW 12 ya, ditambahkannya 2 rakaat sebelum zuhur atau setelah zuhur ya. Jadi saat zuhur itu jadinya 6 rakaat, bukan hanya 4 rakaat. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Man shalla fi yawmin wa lailah 12 rak'ah tatawwu'an ghaira faridah, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang menjaga salat 12 rakaat sehari semalam ini selain salat fardu yang 5 waktu, Allah akan bangunkan rumah dia di surga ya. Allah bangunkan rumah dia di surga. Itu setiap hari ya. Kalau setiap hari menjaga betul 12 rakaat sunnah rawatib selain salat fardu, Allah bangunkan setiap hari rumah di surga ya. Masya Allah. Ini salah satu keistimewaan dari menjaga salat sunnah rawatib. Dan yang paling dijaga adalah salat sunnah qobliyah fajar. Nanti kita sebutkan beberapa hadis khusus untuk qobliyah fajar. Yang kedua, innal asra laisa laha ratibatun min hadhil muakkadat. Untuk salat asar tidak ada salat sunnah rawatib yang ditekankan, baik qobliyah maupun ba'diyah. Kalau ba'diyah jelas bahkan ada larangan salat setelah salat asar. Tapi kalau qobliyah kita masih bisa mengerjakan salat sunnah dengan niat yang lain, seperti tahiyatul masjid tadi ya, salat sunnah setelah wudu, mungkin salat sunnah antara azan dan iqamah masih bisa dikerjakan. Tapi untuk rawatib yang macamnya khusus tadi tidak ada untuk salat asar. Faedah yang ketiga, inna rawatibal maghribi wal isya'i wal fajri wal jum'ati al afdalu an takuna fil bait. Rawatibnya 4 salat ini, subuh, maghrib, isya dan apa? Maghrib, isya, subuh dan Jumat. Ya, subuh, maghrib, isya dan Jumat itu yang paling afdal dikerjakan di rumah. At-takhfif fi raq'atil fajr. Ini juga salah satu faedah yang diambil dari ucapan Hafsah. Kata Hafsah, sajdataini khafifatain. Nabi salat sunnah qobliyah fajar itu tidak lama-lama. 2 rakaat yang ringkas. Ya. Jadi sunnahnya dalam salat sunnah qobliyah fajar jangan terlalu panjang.
Apalagi sudah mau dekat-dekat qomat misalnya. Ya ringkas saja, enggak usah terlalu panjang. Yang lebih salah lagi ketika memanjangkan salat sunnah qobliyah fajar sampai dia ketinggalan salat subuhnya. Ya, baru masuk ketika Al-Fatihah sudah mulai, atau surat setelah Al-Fatihah baru gabung. Nah, ini keliru juga. Jelas meskipun salat sunnah qobliyah fajar salah satu yang paling diutamakan, salat fardu jelas tetap lebih utama. Takbiratul ihramnya apalagi. Takbiratul ihramnya salat fardu lebih utama daripada salat sunnah yang lainnya. Karena kaitannya dengan salat wajib. Ya. Hanya ada satu riwayat yang menyebutkan, kalau tidak salah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, menjelaskan bahwa Nabi ketika salat sunnah qobliyah fajar cukup ringkas sekali, kata Aisyah. Sampai-sampai saya ragu Nabi baca surat Al-Fatihah atau enggak. Saking ringkasnya. Tapi jelas Aisyah yakin pasti baca Al-Fatihah, karena kalau nggak baca Al-Fatihah enggak sah. Tapi saking ringkasnya Aisyah seakan-akan melebih-lebihkan. Ya. Saking ringkasnya saya sampai ragu beliau baca Al-Fatihah atau tidak. Faedah yang kelima, warada fi ba'dil ahadits shahihati anna lidzuhri sittan arba'an qablaha wa rak'ataini ba'daha. Ini yang tadi kita sebutkan. Untuk salat zuhur beberapa hadis sahih menyebutkan ada 6 rakaat, bukan 4 rakaat. Kalau hadisnya Ibnu Umar tadi hanya 4 rakaat. Tapi kalau hadis yang lain, yaitu hadis Ummu Habibah, menjelaskan bahwa salat zuhur ada 6 rakaat. Arba'an qablaha, 4 sebelumnya qabliyah, rak'ataini ba'daha, 2 rakaat ba'diyah. Ini dalam riwayatnya Ummu Habibah yang dicantumkan dalam Sunan At-Tirmidzi rahimahullah. Yang terakhir, ba'du hadhihi rawatib takunu qabla al-fariidati litahyi'ati nafsil musalli lil ibadati qabla ad-dukhuli fil fariidah. Salat sunnah rawatib sebelum salat fardu, di antara faedahnya selain bisa menyempurnakan salat-salat kita yang kurang dari salat fardu, di antara faedahnya adalah litahyi'ati nafsil musalli, untuk mempersiapkan jiwanya, hatinya orang yang mau sholat. Pernah kita sebutkan di antara tips, ya, kiat-kiat agar sholat fardunya khusyuk, datang lebih awal. Karena ketika datang lebih awal kita bisa pemanasan dulu sholat sunnah rawatib, baik di rumah atau mungkin di sini dengan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sunnah-sunnah yang lainnya. Tujuannya untuk pemanasan, sehingga saat sholat fardu hati kita sudah sebisa mungkin fokus. Ya, mungkin saat sholat sunnah pikirannya masih kepikiran pekerjaan dan lain sebagainya, tapi saat sholat fardu insya Allah berusaha untuk lebih fokus, lebih khusyuk lagi. Wa ba'dur rawatib takunu ba'daha litajbura ma waqa'a fiha min nuqsan. Adapun sholat sunnah yang dikerjakan ba'diyah, ya faedahnya yang paling menonjol adalah untuk menambal kekurangan saat kita sholat fardu tadi. Jadi kalau kekurangan ditambalnya dengan sholat ba'diyah, kalau untuk persiapan sholatnya dikerjakan dengan sholat sunnah qabliyah. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berpindah ke hadis yang ke-60. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atay al-fajr. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa fi lafdhin li Muslim, rak'atal fajri khairum min ad-dunya wa ma fiha. Subhanallah. Kata Aisyah, Nabi tidak pernah begitu menjaga salat-salat sunnah nafilah lebih dari menjaganya Nabi SAW untuk salat sunnah qabliyah fajar. Ini menunjukkan bahwasanya di antara 10 atau 12 rawatib qabliyah dan ba'diyah, salat 5 waktu, yang paling Nabi jaga salat sunnah qabliyah fajar. Nah, ini sehingga kalau bisa, ya, bagi para muadzin atau para imam, khusus untuk salat subuh diberikan waktu sebelum qomat lebih lama daripada salat-salat lainnya. Untuk memberikan kesempatan mereka yang baru datang, belum sempat sholat sunnah qobliyah, ya,
dikasih kesempatan agar mereka bisa mengerjakan sholat sunnah qobliyah fajar, karena memang Nabi begitu menjaga sholat sunnah ini. Bahkan dalam riwayat Muslim, Aisyah meriwayatkan dari Rasulullah bersabda, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan ini benar, ya. Karena memang dunia sebesar apapun, sehebat apapun, semewah apapun dibandingkan dengan satu solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menandingi. Surga Allah Subhanahu wa taala lebih mulia. Allah berfirman dalam surat Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian malah mengutamakan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Nah, kan jelas ketika sholat sunnah qobliyah ini Nabi katakan lebih baik daripada dunia dan seisinya, sehingga jangan sampai ditinggalkan sebisa mungkin. Bahkan kalau kita tidak sempat mengerjakannya sebelum subuh, kerjakan setelahnya. Kalau tidak salah ada beberapa riwayat yang menyebutkan Nabi mengqadha qabliyah dikerjakan setelah sholat fardu itu. Kalau misalnya khawatir jadi fitnah, kok habis sholat subuh sholat lagi, padahal tidak boleh dilarang, ditunda nanti siang. Sudah agak masuk waktu sholat duha, kerjakan saat itu. Ya, niatnya apa? Mengqadha sholat sunnah qabliyah fajar. Ya, bahkan sholat sunnah yang lainnya juga disunahkan diqadha. Ada riwayat Nabi SAW tidak sempat sholat qobliyah zuhur dikerjakan setelah asar, karena waktu itu Nabi tidak sempat, saking sibuknya, setelah asar baru Nabi kerjakan. Ya, tapi yang paling ditekankan adalah sholat sunnah qobliyah fajar. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath la ada'uhunna fi safarin wala hadar. Khalili, kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, mewasiatkan kepadaku untuk menjaga 3 hal, jangan sampai ditinggalkan dalam kondisi safar maupun dalam kondisi mukim. Apa itu? Rak'atai duha, 2 rakaat salat duha, wa shaumi 3 ayyami minasy-syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Ya, bulan Hijriah. Yang 3 hari ini bebas pilih tanggal berapa aja. Beda dengan shaum ayyamil bid. Kalau ayyamul bid di pertengahan bulan, tapi kalau 3 hari setiap bulan bebas pilih tanggal berapa aja. Yang ketiga, wa alla anama illa ala witrin, dan aku tidak tidur kecuali dengan sudah melaksanakan salat sunnah witir. Jadi memang banyak salat sunnah selain salat qobliyah fajar yang Nabi jaga, bahkan nasihatkan sahabatnya untuk dijaga meskipun dalam kondisi safar. Ya, di antaranya adalah 2 rakaat duha, kemudian salat witir, kemudian puasa 3 hari di setiap bulan. Ma yu'khadhu minal hadits. Di antara faedah dari hadis ini yang pertama, al-istihbab al-muakkad fi rak'atayil fajri fala yanbaghi ihmaluma. Ya, tidak pantas kita sia-siakan, lewatkan salat sunnah qobliyah fajar. Fadluhumal azim haitsu ju'ila khairan minad dunya wa ma fiha. Keutamaan dari salat sunnah qobliyah fajar, di mana lebih utama daripada dunia dan seisinya. Yang ketiga, kaunun Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'ahaduhuma aktsar min ghairihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu menjaga 2 rakaat ini, lebih dari menjaganya beliau rakaat-rakaat sunnah yang lainnya. Yang keempat, anna ihmal man ahmalahuma ala suhulatihima wa 'idhami ajrihima wa hathi syari'i alaihima yadullu ala dha'fi dinih wa hirmanihi minal khairil azim. Kalau ada orang masih melupakan dan meninggalkan salat sunnah qobliyah fajar, padahal ringkas, ringan, gampang, besar pahalanya, ini menunjukkan bahwasanya dia lemah agamanya.
dan dia terhalang dari kebaikan yang begitu besar sekali, yaitu keutamaan sholat sunnah qabliyah fajar. Padahal cuma 2 rakaat tapi masih melalaikan. Begitu ringkas tapi pahalanya begitu besar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tetap tidak mau ngerjain, berarti dia lemah agamanya. Bahkan mohon maaf, sebagian ulama menjadikan sifat orang yang bisa diterima kabarnya tidak tertuduh berbohong, diantaranya adalah menjaga sholat sunnah rawatib. Kalau ada seorang muslim tidak menjaga sholat sunnah rawatib, derajatnya turun, nggak sampai adil, tidak dianggap orang yang alim, sehingga kalau datang memberikan kabar bisa ditolak kabarnya. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menolak kalau ada orang ngasih kabar, ngasih persaksian syahadah, mungkin dalam peradilan atau dalam melihat hilal dan lain sebagainya. Kalau dia nggak jaga sholat sunnah rawatibnya, ditolak persaksiannya sama Imam Ahmad ibn Hanbal. Ditambah lagi, di antara faidahnya kalau kita ngejaga sholat ini, itu di saat kita, dan pasti kita akan mendapati kondisi futur. Saat kita lagi bosan, jenuh, malas, tidak berhasrat atau bersemangat untuk beribadah. Orang yang jarang menjaga sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah, dia hanya sholat fardu saja. Ketika dia lagi malas, sholat fardunya kena. Akhirnya ketinggalan, melalaikan waktunya, nunda-nunda dan lain sebagainya. Tapi kalau orang dia sudah terbiasa sholat sunnah qabliyah ba'diyah, saat dia kondisi futur, down, lagi ada masalah dan lain sebagainya, yang kena ya sholat sunnahnya saja. Jadi sholat fardunya insya Allah terjaga. Jadi bisa seperti tameng, ya. Ketika ada syaitan masuk, dia kalah sama syaitan, yang rusak, yang kena hanya tamengnya saja. Jadi sholat fardunya dia bisa selamat, lebih menjaga, karena dia sudah terbiasa menjaga sholat sunnah qabliyah dan juga ba'diyah. Ini diantara keutamaannya yang dirasakan oleh mereka yang mengerjakan sholat sunnah qabliyah maupun ba'diyah. Karena kita pasti suatu saat merasakan futur, malas, bosan, pengen hiburan dan lain sebagainya, ya. Di antaranya adalah saat safar. Safar itu kan Nabi gambarkan qit'ah minal adzab, sepotong ujian. Walaupun safarnya pakai pesawat first class, business class, tinggalnya di hotel, tetap yang namanya safar tidak senyaman ketika kita di kampung kita sendiri, di rumah kita sendiri. Lebih nyaman di rumah, lebih santai dan lain sebagainya. Sehingga saat safar itu ujiannya lebih berat. Orang-orang mengatakan kalau safar itu sifat asli seseorang kelihatan. Ya. Biasanya kalau pengen tahu sifat asli seseorang, coba berangkat bareng sama dia ke safar. Nanti kelihatan. Karena saat safar orang capek, dan saat capek orang keluar sifat aslinya. Makanya saat safar ini, ketika orang sudah terbiasa menjaga sholat sunnahnya, ya, dia saat safar ngerasa capek, letih, ya udah sholat sunnahnya ditinggalkan dulu, tapi sholat fardunya tetap terjaga. Bahkan dikasih keringanan oleh Allah untuk diringkas 4 rakaat jadi 2 rakaat, silahkan. Kecuali tadi ya, sholat sunnah qabliyah fajar tetap diusahakan dikerjakan. Dalam hadis yang lain disebutkan, siapa yang saat mukim, saat sehat, saat tidak ada halangan, dia menjaga sholat sunnah ini, qadarullah dia sakit, qadarullah dia musafir, dan tidak mampu mengerjakan sholat sunnah rawatib ini yang 12, pahalanya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tidak mengerjakannya. Kutiba lahu ma kana sahihan muqiman. Karena dia saat sehat, saat mukim dia jaga. Ketika dia terhalang, punya uzur saat musafir atau saat sakit, pahalanya tetap ngalir, tercatat sebagaimana saat dia masih sehat. Masya Allah. Nah, ini istimewanya. Jadi bisa menjadi pelindung ya bagi kita untuk
lebih terjaga agamanya daripada ketika kita tidak memperhatikan sholat sunnah ini. Saat syaitan masuk, saat ujian menimpa kita, kena sholat fardunya, ya kita jadi melalaikan sholat fardunya. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini penjelasan terkait sholat sunnah rawatib yang begitu istimewa dengan fadilah dan keutamaan yang telah disebutkan, dan juga maslahat yang dirasakan oleh seseorang ketika menjaga sholat ini. Insyaallah pada kesempatan mendatang kita masuk pada bab azan dan iqamah, ya. Masuk dalam hadis-hadis berkaitan tentang azan dan juga iqamah. Ya, kita cukupkan dulu sampai sini. Selanjutnya kita buka tanya jawab setelah dikumandangkan azan insyaallah. Baik, tafadhal bagi yang mau menambahkan atau ada pertanyaan silakan. Monggo, Pak. Ada batasan waktu enggak? Waktu kita qashar, waktu kita safar. Baik. Kita melaksanakan. Secara umum disebutkan oleh para sahabat Nabi SAW dalam riwayat-riwayat yang menjelaskan safarnya Nabi itu maksimal 4 hari. Maksimal 4 hari. Ketika dia sudah yakin akan tinggal lebih dari 4 hari, maka sebaiknya dia tidak mengqashar kecuali hanya di perjalanannya saja. Ya, saat di perjalanan belum sampai tujuan silahkan mengqashar. Kemudian ketika sudah sampai di tempat tujuan, ya, dan dia akan tinggal di tempat tujuan tersebut lebih dari 4 hari, sudah yakin, sudah ada tiket pulangnya juga dan lain sebagainya, maka lebih baiknya tidak mengqashar saat di lokasi. Tapi kalau misalnya di lokasi tujuan kurang dari 4 hari, silahkan mengqashar, karena dia dalam kondisi musafir, meskipun dia lihat situasi dan kondisi juga. Ya, kadang-kadang mungkin dia lebih baik memilih anak sholat berjamaah aja lah di masjid, ya, meskipun dia kondisinya musafir, ya, mungkin pengen dapat pahala jamaah, atau mungkin tidak mau jadi fitnah, loh kok fulan tidak sholat di masjid misalnya, atau misalnya dia sholatnya cuma 2 rakaat dan sebagainya. Orang-orang yang jahil tidak tahu hukumnya akhirnya mengira hal yang tidak baik, maka nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia tetap sholat berjamaah dengan mengqashar juga boleh juga. Dia sholat bareng imam misalnya, dia di antara cara prakteknya dia sholat 2 rakaat, kemudian saat 2 rakaat selesai dia tidak bangun ke rakaat ketiga mengikuti imam, tapi dia duduk nunggu imam salam. Nanti saat salam bareng lagi, bareng-bareng salam. Nah, di antara prakteknya. Atau yang lebih gampang lagi, si musafirnya yang jadi imam, ya. Si musafirnya jadi imam karena dia musafir misalnya, kemudian di masjid, ya, biasanya ustadz ngisi kajian jauh-jauh di luar kota, ya, sekalian musafirnya beliau jadi imam. Jadi beliau sholatnya 2 rakaat, jamaahnya dikasih tahu suruh lanjutin sampai 4 rakaat. Nah, ini kami pernah waktu itu di pesantren datang syekh dari luar, cuman mau ngisi kajian, ya, di pesantren. Kemudian syekhnya yang imamin sholat zuhur. Waktu itu kalau tidak salah muridnya Syekh Al-Albani, ya. Datang kemudian ngimamin, ternyata sholatnya 2 rakaat. Nah, kita yang masih santri baru masih bingung. Setelah beliau salam, ya, beberapa ada yang bingung, masih diam saja nunggu. Kemudian beliau ngomong, setelah salam beliau ngomong sama jamaah, lanjutkan sholat kalian, ya. Yang penting kita tidak perlu jawab, ya, kalau kita jawab batal. Dia ngomong ucapan, lanjutkan sholat kalian, saya musafir, saya sholat 2 rakaat, kalian tetap genapkan 4 rakaat. Itu lebih gampang lagi. Atau cara-cara yang lainnya bisa. Nah, seperti itu. Kalau perjalanan pulang ke tempat mukim itu kita masih bisa qashar atau enggak? Masih, selama belum masuk kampung kita, ya. Misalnya kita kampungnya di Brebes, kota kita Brebes, sebelum masuk perbatasan Brebes masih bisa insyaallah, nggak apa-apa. Lewat Tegal, ya. Kemudian saat ketemu waktu sholat di Tegal, insyaallah masih boleh diqashar, ya. Saat di Tegal masih boleh sholat qashar karena belum kembali ke kota kita atau ke tempat tinggal kita. Kalau sudah masuk tempat kita, masuknya jam 2 siang misalnya, jam 2 siang dan dia belum sholat zuhur, maka ketika sudah sampai rumah tidak boleh di qashar, tidak boleh di jamaah, ya. Dia sholat sempurnakan karena dia sudah pulang, sudah mungkin. Ada lagi?
Ini khilaf ya. Oh, kalau yang di Indonesia beberapa yang menganut mazhab Syafi'i, mereka mengerjakan salat sunnah qabliyah Jumat. Jadi setelah dikumandangkan azan, ya, mereka salat qabliyah kemudian azan lagi kemudian salat. Wallahu alam apakah diniatkan qabliyah Jumat atau diniatkan salat antara dua azan. Ya, wallahu alam. Secara zahir, yang masyhur tidak ada salat qabliyah sebelum Jumat. Ya, tapi tetap dianjurkan salat sunnah sebelum Jumat, niatnya salat tahiyatul masjid. Ya, Nabi SAW menekankan sekali salat sunnah tahiyatul masjid. Bahkan Nabi sempat memotong khutbahnya hanya untuk menegur sahabatnya yang datang ke masjid telat saat Nabi lagi khutbah, kemudian langsung duduk. Nabi tanya, udah sholat belum? Belum. Dia udah bangun sholat. Kemudian sholatnya jangan lama-lama, ringkas saja. Kemudian habis itu baru duduk. Baru Nabi lanjutkan khutbahnya. Saking pentingnya sholat tahiyatul masjid sebelum sholat Jumat. Jadi kalau misalnya setelah azan tidak ada sholat qabliyah, kita langsung mendengarkan khutbah Jumat. Salat sunnah secara umum semua praktek syariat adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat An-Najm disebutkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua perintah larangan Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Praktek ibadahnya Nabi pun wahyu dari Allah. Ya, syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa kita katakan sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bagaimana latar belakangnya, ya, kalau sholat fardu diperintahkan saat Isra Mi'raj, ya, 5 waktu. Sholat sunnah wallahu alam, jadi tidak tahu kapan, bagaimana latar belakangnya. Yang pasti hadis-hadisnya kita dapati dari para sahabat menjelaskan, diantaranya tadi Ibnu Umar selalu melihat Rasulullah sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah di sholat-sholat 5 waktu. Sudah kita yakini bahwasanya itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat fardu sendiri sebelum salat 5 waktu disyariatkan di saat Isra Mi'raj itu sudah ada salat fardu. Sebelum Isra Mi'raj itu salatnya 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari. Di awal-awal Nabi diutus menjadi Rasul, itu beliau tetap sudah melaksanakan salat. Tapi sebelum datang syariat salat 5 waktu, beliau dan para sahabatnya salat 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari. Itu pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah nanti diganti dengan salat 5 waktu saat beliau Isra dan juga Mi'raj. Wallahu a'lam. Ada lagi? Seorang imam harus dengan jelas mengatakan amin. Imam. Ada hukumnya. Imam apa makmum? Imamnya harus mengatakan amin dengan jelas, ada hukumnya. Ya. Secara umum bukan hanya sholat maghrib, semua imam ataupun yang sholat munfarid dianjurkan, meskipun mungkin tidak wajib, karena memang hukumnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah mengatakan amin. Jadi yang mengatakan amin itu bukan hanya makmum, imam juga, ya. Lalu di antara aminnya imam dan juga makmum, siapa yang bertemu dengan aminnya malaikat, insya Allah kabulkan doa-doanya, Allah berikan rahmat dan seterusnya. Hadisnya Nabi SAW bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu." Kalau imam mengucapkan amin, kalian juga ucapkan amin. Artinya imam juga mengucapkan amin dengan jelas, ya, dengan jelas, jahriyah atau saat sholat munfarid juga, seorang ketika salat sendirian mengucapkan amin juga. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik bagi kita, ampuni dosa-dosa kita. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima.